Halo semuanya, kenalin nama aku Fiza Imolidia dengan NIM F1B025150 dari kelas C. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal mengenalin salah satu filsuf Yunani kuno yang terkenal. Siapa sih dia? Yuk, check it out! Piro dari Elis yang hidup sekitar tahun 360-270 sebelum Masehi adalah seorang filsuf dari Yunani kuno dan salah satu tokoh penting dalam skeptisisme. Dia sering dianggap sebagai orang yang memulai aliran berpikir skeptis yang mendorong kita untuk tidak cepat mengambil keputusan maupun kesimpulan dan juga menjauhi keyakinan dogmatis. Nah, pemikiran Piro ini terfokus pada ide bahwasanya manusia tuh sebaiknya menahan diri untuk tidak melakukan pernyataan mutlak tentang apa yang ada di dunia. Kenapa? Karena indera dan pikiran kita bisa saja salah dalam memahami sesuatu. Dia percaya bahwa kita harus terus-menerus mempertanyakan dan menyadari batasan pemahaman kita dan ketidakpastian yang ada di luar sana. Pemikiran Piro memberi pengaruh besar terhadap filsuf-filsuf berikutnya seperti Sextus Empiricus dan juga Mikhail de Montaigne yang mengambil pendekatan skeptis yang serupa. Sementara itu, Piro sendiri tidak meninggalkan tulisan apapun. Pemikirannya dituliskan oleh murid dan pengikutnya. Ajaran-ajaran Pironian terus berkembang dan meninggalkan jejak dalam sejarah filsafat. Ini menantang pandangan yang ada dan mendorong sikap yang lebih hati-hati dan kritis terhadap pengetahuan dan keyakinan yang kita miliki. Filsafat Piro yang dikenal sebagai Pironisme mempunyai beberapa prinsip penting. Salah satunya adalah etik, yang berarti kita harus menunda penilaian. Para pengikut Pironisme percaya untuk tidak langsung menerima klaim atau keyakinan tertentu karena mereka sadar bahwasanya cara kita melihat dan menilai sesuatu tuh bisa aja keliru. Nah, selanjutnya ada apatia, yang dimana Piro menyarankan supaya kita berusaha buat tetap tenang dan tidak terganggu dengan keinginan atau keyakinan tertentu. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan kedamaian batin. Lalu, yang ketiga adalah keseimbangan. Piro berpendapat bahwa seringkali ada argumen dan bukti yang seimbang untuk kedua sisi dari suatu masalah, sehingga kita sulit untuk menentukan kebenaran suatu masalah secara definitif. Pandangan ini mendukung ide untuk menunda penilaian. Dalam hal fenomenalisme, Piro beranggapan bahwa kita hanya bisa mengetahui bagaimana sesuatu terlihat bagi kita, bukan sifat yang sebenarnya. Nah, ia mengatakan bahwa karena pandangan setiap orang dan hewan bisa berbeda, tidak mungkin kita bisa mendapatkan pemahaman yang objektif tentang kenyataan. Selanjutnya, ketidakpedulian. Piro menyarankan supaya kita lebih bersikap biasa aja terhadap segala hal dengan menyadari bahwasanya nggak ada hal yang secara bawaan baik atau jahat di dunia ini. Ini membantu kita buat terhindar dari pengaruh keinginan dan ketakutan. Dan yang terakhir ada yang namanya trilema Agrippa, di mana salah satu pengikut Piro, Agrippa, ini tuh mengemukakan serangkaian argumen yang dikenal sebagai 3 pilihan untuk setiap klaim, yaitu regresi tanpa akhir, penalaran melingkar, atau asumsi dogmatis. Alternatif-alternatif ini kemudian mendukung gagasan tentang bagaimana penilaian itu dibentuk. Meskipun begitu, penting untuk diingat bahwasanya Pironisme itu walaupun memperkuat keraguan dari sikap skeptis, tujuannya tetap buat menciptakan gaya hidup yang realistis atau praktis supaya bisa mendatangkan ketenangan serta kebebasan dari tekanan pikiran maupun mental. Nah, Piro dari Elis ini yang dulunya murid Anax, kemudian dia tuh ikut ekspedisi Alexander Agung ke India, di mana pengalamannya di India ini dia menemukan beragam perspektif filsafat dan agama yang kemungkinan besar udah mempengaruhi pandangannya terhadap skeptisnya. Kemudian filsafat Piro terkenal karena ia menganut etik, yaitu melakukan penilaian atas segalanya, termasuk soal etika, metafisika, serta pengetahuan. Ajaran Piro terutama diteruskan oleh muridnya, Simon Dompilus, dan kemudian oleh filsafat Sextus Empiricus. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.